Selamat siang Bolo ya. Selamat siang. Ini mau ngomel lagi. Ngomel terus pokoknya. Kayak bakul obat. Nah, Ngomel papa ngomel. Karena gini, setiap gimana, saya Bang? mengamati, setiap saya mencermati, Heeh. sejak munculnya Kang Deddy Mulyadi, itu tidak kurang-kurang orang yang berusaha menjegal Kang Deddy, berusaha Itu. menjatuhkan Kang Deddy. Ya, Hmm. padahal rakyat sudah bisa menilai Kang Deddy itu seperti apa ke rakyat, pada rakyat ya. Yeah. Puas macem-macem. Dan ini baru-baru ini ada lagi, itu siapa itu yang melaporkan ke Bareskrim itu. Nah, itu masalahnya. Ya orang itu kalau ndak bisa bekerja seperti Kang Deddy Mulyadi, Heeh. ya. Jadi pikirannya yang negatif lulu, berpikir positif itu tidak pernah. Karena saya Begitu. yakin orang yang seperti itu, yang suka bacot, itu aslinya ya, orang itu tidak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan, tidak dapat posisi, atau bahkan tidak bisa korupsi. Nih, Ya, pat. seperti itu. Iya. Kalau ada orang baik, orang yang jujur, yang tegas, bijaksana, dihujat, terus dihujat. Ya. Dan lagi contohnya masyarakat awam, masyarakat biasa menjadi seorang atlet, ya. Padahal di luar negeri dihormati, dihargai, disanjung-sanjung luar biasa, Ya. luar biasa. Ya. Tapi begitu masuk Indonesia apa? Main di Indonesia, dihujat, yang didapat hujatan melulu. Cobalah kita itu berpikir jernih, jangan selalu berpikir yang negatif. Ya, ya. Berpikir yang positif aja. Iya. Ya, kalau memang benar orang itu bisa untuk contoh, kenapa kita tidak harus meniru? Ya, seperti contoh orang elit-elit. Kalau memang orang itu menghujat Kang Deddy, kalau tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu bisa kerja apa enggak, bisa bersaing, bekerja keras seperti Kang Deddy apa tidak. Nah kalau tidak, ya ini perlu diomeli. Elit-elit ini perlu diomeli. Bisanya cuman batat melulu, tapi tidak pernah membuktikan kerjanya seperti apa. Tidak pernah. Ya, seperti itu. Sekali lagi, tolong, ya, tolong. Kalau menilai orang itu jangan yang negatif, belajar positif. Ya, seperti itu. Contoh, ini kata orang Jawa. Wah, iya. Apa itu? Aku ki wis bener apa urung? Oh, saya Oh iya. Saya itu sudah baik apa belum? Nah. Oh iya. Hati saya ini sudah bersih apa belum? Nah. Oh iya, saya ini bisa bekerja, bener-bener bisa bekerja apa belum? Seperti itu. Ya. Itu selalu mengoreksi diri kita sendiri. Otaknya jangan hanya yang kotor-kotor aja. Comberan ya, Mbak. Seperti itu, contoh. Ya. Sekali lagi saya bilang, jangan pernah berpikir negatif kepada siapapun yang memang orang itu baik, dengan tujuan baik, perjuangan yang baik. Ya, seperti itu. Jangan yang lain untuk berusaha jegal, berusaha menjatuhkan. Muak, mual, muntah rakyat. Muntah. Ayo, siapa yang kemarin lapor ke mana Mabes Polri deh kalau nggak salah tentang barak militer? Ayo. Ya itu Setelah gagal lapor di Komnas HAM, setelah Ya. Kak Seto dan Menteri Komnas HAM sendiri ngedukung Kang Deddy, sekarang orang itu lapor ke Mabes Polri. Kalau nggak salah Mabes Polri deh, ya, tentang Bareskrim, Bu. Kang Deddy yang katanya mau dihukum beberapa tahun gitu karena melanggar hak asasi manusia lah ya, tentang anak-anak diikutkan dalam kegiatan militer. Padahal kalau Bapak itu mau baca lebih detail isi undang-undangnya, itu kan Kang Deddy nggak ngajak anak-anak itu untuk perang, nggak berlatih perang, nggak pernah dididik untuk nembak senjata, enggak. Cuman disuruh untuk lebih disiplin agar tidak tawuran lagi, tidak bolos lagi, tidak melawan orang tua lagi, itu aja. Dan di situ juga ada sekolahnya.
Nggak cuma disuruh apa kata dia tiarap di lumpur apa, enggak Pak. Coba Bapak baca lagi, dan semoga anak Bapak jadi anak yang baik ya Pak, nggak usah masuk Iya. barak militer. Bener, Saya Bu. juga nggak tahu nih si Bapak ini anaknya termasuk yang bakal masuk atau enggak, karena dia kayaknya ketakutan banget sama program Kang Deddy ini ya. Saya juga nggak tahu ini si Bapak ini kenapa sampai segitunya sampai melapor ke sana sini soal kebijakan barak militer. Oke, nah sekarang Bapak baca lagi dengan kepala Oke. dingin, kepala tenang, apa isi sesungguhnya undang-undang itu, oke? Dan buat saya pribadi, Kang Deddy tetap Bapak Aing, Kadedeh Aing, Jawa Barat makin menyala. Adel Setiawan mantap melaporkan Kang Deddy Mulyadi alias KDM ke Bareskrim Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Aduh, ku tengok-tengok Pak Adel Setiawan ini sibuk kali rupanya ya. Setelah lapor dari Komnas HAM, katanya sambil menunggu laporan, dia laporlah ke Bareskrim Polri. Dan beliau sudah mengantongi dokumen-dokumen, undang-undang, pasal ini, itu, seperti yakin sekali kalau Pak Adel Setiawan ini dapat mempolisikan atau menghukum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Beliau ini, Pak Adel ini yakin bahwa beliau ini bisa memasukkan Kang Deddy Mulyadi ke dalam penjerong jeruji besi gitu ya, Say. Ini ya, Adel Setiawan ini adalah merupakan musuh yang nyata untuk gubernur baik bijaksana seperti Kang Deddy Mulyadi menurut gua pribadi ya. Ini bukan musuh dalam selimut lagi, ini musuh depan mata nyata. Ini nih ya yang gua ngeri-ngeri nih kalau udah begini-begini nih ya. Kalian tahu sendiri kan netizen Indonesia itu kalau udah gimana-gimana itu spek intelnya tuh keluar gitu loh. Gue tuh ngerinya jangan sampai jejak digitalnya atau segala seluk-beluknya si Pak Adel Setiawan ini nih dikulitin gitu sama netizen. Ngerti kan maksud gue? Gue dari awal kontenin Pak Adel Setiawan ini ya, ini konten kesekian gue untuk Pak Adel Setiawan gitu ya. Dari awal itu gue selalu bertanya-tanya kayak, ini kan Pak Adel Setiawan ini anaknya itu tidak masuk ke dalam pendidikan barak militer gitu ya. Tapi kok ini bapak ini berisik banget gitu loh, kayak apa ya, kayak tersakiti banget gitu, padahal korban juga bukan. Terus ya anak-anak yang masuk barak militer itu kan dikirim langsung sama orang tuanya, ada surat pernyataan, tanda tangan, apa segala macam, bahkan orang tuanya yang mengirim, orang tuanya yang meminta, bahkan ada yang memohon ke Kang Deddy Mulyadi untuk masukin anaknya ke barak militer gitu ya. Terus salahnya di mana gitu loh? Ini kan orang tuanya sendiri yang masukin. Padahal ya programnya Kang Deddy Mulyadi itu kan untuk mendidik ya, untuk mendisiplinkan anak-anak natskal di Jawa Barat gitu ya, bukan untuk menjadikan anak tersebut menjadi apa ya, menjadi tentara gitu loh, bukan didikan tentara yang lo disuruh jaga perbatasan yang kayak gitu-gitu tuh enggak. Jujur ya, sebenarnya gue tuh nggak tahu Pak Adel Setiawan ini siapa, awal mulanya siapa, asal muasalnya dari mana gitu gue nggak tahu ya. Gue tuh baru tahu Pak Adel Setiawan itu yang di acara wawancara di TV itu loh, yang sama ibu-ibu itu, yang debat sama ibu-ibu itu loh. Pertanyaan gue, siapa yang mengundang Bapak Adel Setiawan ke acara TV tersebut sampai menjadikan Pak Adel Setiawan bisa seviral ini sekarang? Ya bisa jadi konten-konten kreator yang kayak gue yang ngontenin Pak Adel Setiawan, lama-lama namanya berkembang, lama-lama orang-orang jadi apa ya namanya ya, jadi tidak asing dengan nama Adel Setiawan gitu kan. Cuma ya gue waktu nontonin interview itu, gue tuh tidak berpikiran sama sekali kalau seorang Adel Setiawan itu bisa sampai seviral ini, bisa sampai seterkenal ini, dan bisa sampai mengambil langkah sejauh ini, bahkan sampai ke Komnas HAM, sampai ke Bareskrim Polri. Karena kayaknya biasanya tuh orang-orang kalau berkomentar di interview acara-acara TV atau apapun ya udah berhenti di situ aja, nggak lanjut lagi loh. Tapi kalau ini lanjut to another level gitu. Dan yang gue bertanya-tanya sampai sekarang ya, kenapa Pak Adel Setiawan ini ribut banget, berisik banget gitu. Sedangkan anaknya itu nggak ada di dalam apa namanya barak militer itu tuh nggak ada gitu loh. Menurut gue Pak Adel Setiawan ini kurang tepat gitu ya. Walaupun ya memang sah-sah aja kalau emang mau lapor ya sah-sah aja sebagai warga negara Indonesia ya, lo sah aja kalau mau melapor. Cuma menurut gue kurang tepat gitu ya. Lebih tepatnya tuh kalau orang tua yang anaknya dimasukin barak militer, terus orang tuanya itu komplain, lapor ke polisi atau lapor ke Bareskrim, itu masih tepat dan masih masuk di logik gitu loh. Kalau ini tuh kayak bener-bener di luar ambang kepala gua. Buat KDM Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, maju terus, jangan nengok ke belakang, gak usah ngurus-ngurusin begitu, mending Bapak jalan pagi, sepedaan pagi gitu ya. Bapak tenang aja, rakyat Jawa Barat 90% bersama Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana caranya, dengan cara apapun, pokoknya Kang Deddy harus masuk bui 5 tahun, guys. Tahu nggak Adel Setiawan, guys, yang waktu itu cuap-cuap terus ya tentang barak militer, dia tetap nggak setuju. Ya memang kenapa? Padahal anaknya dia aja nggak masuk barak militer gitu kan. Nah, yang masuk barak militer itu kan atas persetujuan semua orang tua, bahkan orang tuanya sendiri pengen anak-anaknya dididik di militer. Itu kan persetujuan orang tua masing-masing, nggak ada paksaan. Ya Allah. Ya lo, gue nggak habis pikir ternyata ada orang sejahat itu, guys. Kurang apa sih? Apa ada selama ini gubernur ya di Indonesia ya? Tuh, langsung dia nemuin ke janda-janda tua, langsung nemuin ke orang-orang miskin, dia masuk ke dapurnya, liatin berasnya, liatin gentongnya di dalamnya ada berasnya atau enggak, dia beliin semuanya. Apapun orang-orang yang gak mampu, ada enggak yang datang seperti itu hampir tiap hari, guys. Dia dari duitnya sendiri, guys, dari duitnya sendiri, bukan duit APBD, bukan duit pemerintah. Dia rela dan ikhlas buat orang-orang yang gak mampu, kasih duit, kasih segala macam, guys, kebutuhannya. Ada nggak selama ini gubernur yang seperti itu di Indonesia, guys? Nggak ada. Baru kali ini, guys,
Kenapa? Kenapa setiap ada orang yang baik, yang jujur, yang ikhlas kok selalu dicelakain, guys? Gimana ini tanggapan menurut teman-teman semuanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat warga Jawa Barat, Sampurasun. Rempes. Ada yang membuat saya bingung Apa itu, Pak? terkait dengan gerakan dari Adel Setiawan Oh, ya ada. yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, atas kebijakannya melakukan pembinaan melalui kegiatan pendidikan karakter dan bela negara yang dikarantina di barak militer. Hari ini saya mendengar Adel Setiawan sebagai salah satu orang tua memberikan laporan atau melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Yang menjadi pertanyaan besar saya, yang pertama, dia mewakili orang tua yang mana? Nah, Sebab selama ini anak-anak yang sudah lulus kemarin justru setelah melihat adanya perubahan akhlak, perubahan perilaku dari anak-anaknya, perubahan disiplin dan sikap mental anak-anaknya, para orang tua justru banyak memberikan ucapan terima kasih. Saya curiga yang dilakukan oleh Adel Setiawan bukan sama-sama fokus ke masalah pokok. Masalah pokok yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat adalah bagaimana anak-anak yang bermasalah atau dalam kutip dikatakan anak nakal itu bisa dididik, dibina menjadi lebih bagus. Saya melihat Adel Setiawan tidak berbicara dan tidak fokus kepada substansi atau substansi bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah. Saya melihat dengan melaporkannya ke Bareskrim dan mengajukan pasal tertentu dari Undang-Undang Perlindungan Anak tentang larangan memasukkan anak ke pendidikan militer, menurut saya agak sedikit tendensius. Sebab selama ini terus dicari bagaimana upaya menjatuhkan Gubernur Jawa Barat, bukan berbicara bagaimana ikut andil memberikan solusi mengatasi anak yang bermasalah. Saya melihat gerakan Pak Adel seakan-akan ada yang menggerakkan, karena fokusnya bukan ikut memberikan solusi, tapi kemudian ikut mencari bagaimana kesalahan-kesalahan yang ada di Kang Deddy Mulyadi. Saya curiga, takut-takut Kang Adel menjadi bagian dari konspirasi kelompok tertentu, yaitu kelompok pembenci Deddy Mulyadi, hanya gara-gara pertama kehilangan lahan korupsinya, yang kedua kelompok yang merasa tidak lagi mendapatkan panggung untuk mempengaruhi umat. Oleh karena itu, saya berharap orang-orang seperti Kang Adel, daripada mempermasalahkan tentang kebijakan dengan melaporkan, sebagai LBH pendidikan, ayo bergabung bersama-sama kita untuk melindungi guru. Lebih penting sebagai LBH pendidikan memberikan perlindungan kepada guru yang selama ini dibully oleh orang tua, dibully oleh anak-anak, sehingga marwah guru menjadi tidak lagi terhormat. Jadi saya berharap orang-orang yang selama ini mendewa-dewakan bahwa hukum harus ditegakkan,
mari tegakkan hukum sesuai pada porsinya. Menurut saya, LBH pendidikan lebih urgen, lebih penting memberikan perlindungan kepada guru daripada mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan karena mendapatkan pesanan dari kelompok-kelompok tertentu untuk menjatuhkan dan memberikan rapot merah atas kebijakan Gubernur Jawa Barat. Saya rasa mungkin Gubernur Jawa Barat dalam hal ini kebijakannya belum sempurna. Mari sebagai warga Jawa Barat kita sama-sama berikan solusi untuk menyempurnakan kebijakan itu. Jadilah orang yang lebih banyak memberikan solusi daripada terus nyinyir dengan berbagai macam diskusi yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Atur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.